Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Asy-Syafi'i yang saya muliakan, masih membahas tentang Al-Quran yang kita kaji dari kitab Dalilus Sa'ilin, melanjutkan apa yang sudah kita baca dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan Al-Quran. Kita masuk pada hadis berikutnya dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW yaqul, bersabda, yu'ta yawmal qiyamah bil Qur'an wa ahlihi walladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Akan didatangkan di hari kiamat itu Al-Quran dan orang-orang yang menjadi keluarga Quran, wa ahlihi, yakni keluarga Quran itu orang-orang yang akrab dengan Al-Quran, yang mencintai Al-Quran, seperti Al-Quran ini keluarganya. Keluarga seseorang itu kan ada di hatinya. Yang paling dekat hubungan seseorang dengan manusia itu dengan keluarganya dulu. Maka Allah menyebut orang yang akrab cinta itu seperti keluarga Quran. Quran dan keluarganya ini akan didatangkan di hari kiamat, yang mana mereka adalah orang-orang yang menjalankan atau mengamalkan isi Al-Quran. Dan surat Al-Baqarah dan Al-Imran itu menjadi pemimpin bagi Al-Quran, yang mana keduanya akan membela keluarga tersebut, akan memberikan syafaat bagi keluarga Al-Quran tersebut. Atau dengan bahasa yang lain, bahwa Al-Quran itu akan menjadi pemberi syafaat, akan membela orang-orang yang di dunia itu mencintai Al-Quran, dan dibuktikan cintanya itu dengan membaca dan mengamalkan isinya. Kata Nabi, kanu ya'maluna bihi fid dunya, mereka mengamalkan kandungan Al-Quran, terutama dua surat. Ya, ini menunjukkan keutamaan surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Orang yang menghafal surat Al-Baqarah dan Al-Imran dan mengamalkan kandungan dari dua surat ini, itu sudah cukup untuk menjadi pembelanya di hari kiamat. Al-Baqarah dan Al-Imran ini diantara keutamaan surat Al-Baqarah dan Al-Imran, ya, dan dua surat ini surat yang terpanjang. Yang pertama surat Al-Baqarah, kemudian yang kedua surat Al-Imran. Hadis ini mempertegas hadis sebelumnya yang kita baca, ya, pada pertemuan yang lalu, hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, iqra'ul Qur'an, ya, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih, karena Al-Quran itu akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis yang baru kita baca ini memberikan penjelasan tambahan dari apa yang sudah kita baca,
kanu ya'maluna bihi. Tambahannya apa? Tidak hanya membaca di sini tidak hanya sekedar melafatkan suara kita atau melafatkan bacaan-bacaan Al-Quran, tapi ya'maluna bihi. Dia tidak hanya sekedar membaca tapi mengamalkan. Maka Quran akan menjadi pembelanya di hari kiamat. Hal ini juga sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'anu hujjatun laka wa alaik. Kata Nabi, Quran itu nanti akan bisa menjadi pembelamu atau justru yang akan mendakwamu di hari kiamat. Tergantung bagaimana kita menyikapi Al-Quran di dunia. Kalau di dunia kita jadikan tuntunan, dia akan membela kita. Bahkan sekalipun kita jatuh pada perbuatan-perbuatan dosa, Allah tetap akan memberikan pembelaan selama kita mencintai dan mengikuti. Karena setaat-taatnya orang, ya suatu waktu dia jatuh dalam perbuatan dosa, tergelincir dalam perbuatan dosa. Kenapa dia diberi syafaat? Karena memang dia di dunia sudah berusaha untuk mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, mengikuti Al-Quran. Maka Al-Quran akan menjadi pembelanya. Sebaliknya, orang yang menelantarkan Al-Quran, bahkan na'udzubillah, melawan Al-Quran, menghina kandungan Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi musuhnya pada hari kiamat. Dan siapa yang kalau didakwa oleh Al-Quran, selesai sudah. Kalau Al-Quran yang mendakwa dia, ya selesai, dia akan menang dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang dalam kehidupan manusia itu hanya ada dua, pendukung dan melawan. Mendukung dan melawan. Melawan itu bisa dari orang-orang yang tidak beriman, atau dari orang yang mengaku beriman tapi selalu memusuhi nilai-nilai yang terdapat di dalam Al-Quran, berusaha menjauhkan manusia dari Al-Quran. Mereka akan berat ketika berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran yang akan menjadi musuhnya. Maka kita juga perlu memperhatikan diri kita, bagaimana keseharian kita dengan Al-Quran. Apakah kita sudah menjadi ahlul Quran apa belum? Apakah kita sudah menjadi orang akrab dengan Al-Quran apa belum? Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ahlul Qur'ani ahlullahi wa khasatuh. Ahlul Quran, keluarganya Al-Quran itu adalah keluarganya Allah. Tentu dalam tanda petik ya, karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi disebut sebagai keluarganya Allah itu untuk menunjukkan bagaimana kedekatan hubungan mereka dengan Allah, dan bagaimana Allah mendekatkan mereka kepadanya. Jadi satu sarana yang sangat-sangat cepat dan paling besar pengaruhnya dalam mendekatkan diri kita kepada Allah, Al-Quran. Akrablah dengan Al-Quran, bacalah Al-Quran, cintailah Al-Quran, dan amalkan tentunya. Karena Nabi juga sudah mengingatkan, sahabat-sahabat juga mengingatkan, ya, terutama di akhir-akhir zaman itu banyak orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi bukan tujuan untuk dijadikan tuntunan, tapi mereka menjadikan Quran sebagai sarana meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dari manusia. Menghafal Al-Quran agar menjadi imam internasional, menghafal Al-Quran agar bisa menjabat posisi-posisi tinggi di sisi manusia. Bahkan na'udzubillah, dan menjadikan Al-Quran untuk menyesatkan manusia. Itu yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling aku khawatirkan atas umatku, yakni orang-orang munafik, yujadil bil Quran. Dia jidal, dia berargumentasi pakai Quran. Atau saya yakin semuanya pernah melihat itu. Orang memusuhi jilbab pakai Quran. Orang memusuhi syariat Allah pakai Quran. Itu yang dia khawatirkan oleh Rasulullah. Ini yang saya katakan bahwa tidak semua orang yang mengetahui Quran itu dia menjadikan Quran sebagai tuntunan. Oleh karena itu kita ingatkan sahib-sahib kita, saudara-saudara kita yang belajar Al-Quran,
apalagi yang kemudian Allah beri kenikmatan dengan suara yang indah. Wallahi, hati-hati ya akhi. Perindah suara antum, tapi jaga niat, karena di situ syaitan bermain. Karena syaitan itu akan menggoda orang yang punya kelebihan. Itu lebih kuat godaannya. Kelebihan suara, ya suaranya indah, atau kelebihan kemampuan hafalannya. Oh, itu kalau tidak betul-betul terus dikawal niat ini, dia akan jatuh itu. Dia akan menjadikan Quran untuk meraih keuntungan duniawi, semata-mata dia ingin cari keuntungan duniawi itu. Dan itulah yang juga diingatkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang panjang, ya, tentang 3 orang yang nanti di hari kiamat akan disiksa terlebih dahulu sebelum Allah menyiksa yang lain. Siapa mereka? Yang pertama itu mujahid, pejuang yang berperang di jalan Allah, dan di dunia mereka sudah diberi label pahlawan. Ketika didatangkan di hadapan Allah, lalu dia ditanya tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada dia, dia mengakui kenikmatan tersebut, dan dia menyatakan bahwa kenikmatan tersebut, ya Allah, keberanian yang Engkau berikan kepadaku, harta yang Engkau berikan kepadaku, aku gunakan untuk berjihad sehingga aku wafat di jalan-Mu, ya Allah. Tentu ketika Allah bertanya di hari kiamat, bukan Allah tidak tahu, Allah sudah tahu semua. Pertanyaan bukan untuk mencari jawaban, karena Allah sudah tahu jawabannya. Tapi juga itu sebagai apa? Sebagai bentuk kecaman terhadap orang yang bersangkutan, juga untuk menguatkan kesalahan yang telah dia lakukan. Kata Allah ketika dia menyampaikan, saya mati di jalan-Mu ya Allah, kata Allah apa? Kadzabta, engkau berdusta. Engkau berperang bukan karena untukku, tapi engkau berperang karena agar engkau mendapatkan gelar pahlawan. Engkau berperang karena agar engkau disebut sebagai jari pemberani, dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Dia diangkat sebagai pahlawan, diangkat sebagai pemberani, lalu Allah lemparkan ke dalam neraka. Yang kedua, ahlul Quran, orang yang di dunia manusia mengatakan huwa ahlul Quran, huwa imam, huwa, pujian, berbagai macam pujian karena Qurannya. Ketika hal itu ditanyakan kepada dia, dia pun bertanya, dia pun menjawab, saya gunakan nikmatku ya Allah untuk menghafalkan Quran, untuk mengajarkan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau berdusta. Kamu semua melakukan semua itu akan disebut apa? Alim, orang yang berilmu. Akan disebut qari, ahli Quran. Dan gelar itu sudah kamu dapatkan di dunia. Di dunia manusia mengatakan huwa qari, huwa alim, huwa. Ternyata di hari kiamat Allah lemparkan pertama kali, Allah siksa mereka ini, Allah lemparkan dalam neraka. Yang ketiga, dermawan. Di dunia dia sudah mendapatkan gelar orang yang paling dermawan. Sama jawabannya dan sama respon Allah kepadanya. Intinya apa? Ketiga golongan ini Allah siksa pertama kali disebabkan karena salah niat. Mereka menjadikan amal-amal kebaikan mereka sebagai sarana untuk mendapatkan ganjaran duniawi fakat. Ingin mendapatkan jabatan, gelar, pujian. Mereka raih semua itu dengan ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Ini contoh manusia, bukan hanya contoh tapi real, yang nanti pasti akan ada golongan seperti ini. Ini yang saya katakan. Bahkan saya juga mengingatkan kepada diri saya sendiri, demi Allah, berat belajar ilmu, berceramah seperti ini. Antum belajar ngaji kemudian mampu menghafal, mampu mengajarkan. Dari akhi, niat. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan Al-Quran sebagai pembela kita semua, yang memberikan syafaat di hari kiamat bagi kita semua. Karena syafaat itu datang dari Rasulullah SAW, datang dari saudara-saudara kita, termasuk yang nanti akan bisa memberikan syafaat adalah amal-amal kebaikan kita seperti Al-Quran dan puasa. Itu juga akan memberikan syafaat bagi kita.
Kemudian di antara ucapan salaf yang berkaitan dengan masalah Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Idza aradtumul ilma fadhkurul Qur'an fa inna fihi ilmul awwalin wal akhirin." Fa inna fihi ilmal awwalin wal akhirin, kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kamu ingin mendapatkan ilmu, maka telusuri Al-Quran, bacalah Al-Quran. Di dalamnya itu ada ilmu orang-orang terdahulu dan ada ilmu orang-orang yang akan datang. Ini perkataan siapa? Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sadaqah, dan benar apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Al-Quran menjadi sumber ilmu. Bahkan Abdullah bin Mas'ud, Al-Quran akan menjadi ilmu bagi orang-orang yang akan datang. Kita bisa membaca seperti yang telah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bagaimana ilmuwan-ilmuwan non-muslim mereka mampu memberikan jawaban terhadap pernyataan-pernyataan Al-Quran, dan jawaban itu selaras dengan Al-Quran, sehingga sebagiannya memeluk agama Islam karena mereka takjub ketika mereka menemukan sebuah penemuan yang tidak mungkin akan dibicarakan pada era sebelumnya, ternyata Al-Quran sudah berbicara. Dan buku-buku ini banyak, ikhwan fillah, bahkan sudah terjemahkan ya. Ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Ada buku juga yang bicara tentang ilmuwan-ilmuwan barat yang masuk Islam karena Al-Quran. Ada buku tentang Dr. Najjar yang menulis tentang mukjizat Al-Quran atau mukjizat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ilmuwan Rusia itu memeluk Islam, Ukraina memeluk Islam karena apa? Meneliti tentang perjalanan matahari ini, dan dia mengambil kesimpulan memang betul matahari ini nanti akan terbit dari barat, dan dia tidak menduga kalau ada kesimpulan sebelum dia menemukan penelitian ini. Ternyata dia menemukan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi", sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba itu selama matahari belum terbit dari arah barat. Ma lam tatlu' asy-syamsu min maghribiha. Orang tidak akan menduga matahari terbit dari, dan Nabi menyatakan, dan sadaqar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Ternyata begitu kagetnya dia ketika ditunjukkan Nabi kita Muhammad SAW sudah menyampaikan matahari betul akan terbit dari arah barat. Aslama huwa, syahadat langsung dia. Dia tidak mungkin ini disampaikan oleh orang 1400 tahun yang lalu dengan perkembangan ilmu yang betul-betul belum sehebat sekarang ini. Tidak mungkin diucapkan kecuali orang yang mendapatkan wahyu dari Tuhan. Dia pun beriman. Ada yang masuk Islam gara-gara meneliti tentang tumbuhan. Dia meneliti, ternyata dengan alat yang canggih, dengan teknologi, ternyata memang betul-betul tumbuhan itu bersuara dan bertasbih. Allah katakan, "Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh." Dan di dalam surat Al-Isra Allah juga pertegas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini bertasbih kepada Allah. Ketika diteliti ternyata betul-betul mengeluarkan suara, tentu dengan sarana teknologi yang canggih, sampai mereka itu tidak bisa menjelaskan ini fenomena apa. Ternyata ada ilmuwan dari India Muslim yang menyatakan fenomena ini sudah disampaikan oleh Tuhan kita, ditunjukkan ayatnya, masuk Islam dia. Jadi hadal Quran. Cuma sayangnya penemuan-penemuan itu ditemukan oleh siapa? Oleh orang barat. Itu yang menjadi kelemahan kita. Seharusnya luar biasa kita punya Qurannya, yang nemukan kita, oh istimewa. Sekalipun banyak ilmuwan-ilmuwan muslim ya, jangan dianggap ilmuwan muslim dah. Ilmuwan sangat luar biasa dan diakui oleh orang barat. Cuma dulu ya, dulu, sekarang belum muncul. Walaupun alhamdulillah ada, tapi belum setenar ya. Karena memang terkadang kita melihat Al-Quran ini hanya dari satu aspek.
Jadi Abdullah bin Mas'ud itu sudah punya semacam ilham, firasat, ini menjadi ilmu ini. Ya. Fanthuru, pelajari Al-Quran. Namun tentunya ikhwani fillah, penemuan-penemuan ilmiah itu ya kita jadikan hanya sebagai penguat, bukan pembukti kebenaran. Bagi seorang muslim, semua yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, kita selalu mengatakan sadaqallahul azim, maha benar Allah apa yang Allah ucapkan. Bagi kita itu tidak mempengaruhi iman kita ya. Tapi untuk menguatkan, bukan untuk membuktikan benar apa tidaknya kita pakai. Lah, tanpa ini kita sudah beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib, apa yang Allah apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, sam'an wa ta'atan, saddaqna, kami benarkan, itulah makna iman. Namun alangkah baiknya ketika keimanan ini didukung oleh bukti-bukti empiris. Oh, itu lebih istimewa, sehingga terpampang di hadapan manusia dalil nakli dan dalil akli. Itu lebih menguatkan, sebagaimana Nabi Allah Ibrahim meminta kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nabi Allah Ibrahim mohon kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepadaku ya Allah bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati. Apakah Nabi Allah Ibrahim ketika mengucapkan ini dalam keraguan bahwa Allah bisa menghidupkan yang mati? Apakah Nabi Allah Ibrahim ragu ketika minta kepada Allah? Ragu apa tidak? Lu antum jangan ragu, Nabi Ibrahim ragu. Tak ragu ya akhi. Lu kotor kata. Jangan ragu, Nabi Allah Ibrahim tak mungkin ragu, Nabi tak mungkin ragu. Ketika dia minta kepada Allah, "Kai Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Qala wa lam tu'min? Qala bala. Dia tak ragu, cuma untuk apa? Walakin liyatma'inna qalbi. Bukti empiris, bukti yang terlihat itu lebih menguatkan daripada Anda sudah yakin tapi belum ada buktinya. Anda yakin, kenapa? Karena ini keyakinan dari Allah. Ini adalah firman Allah. Itulah pentingnya kita mengkaji secara ilmiah. Tapi ingat, bagi seorang muslim, kajian-kajian ilmiah bukan untuk membuktikan tapi menguatkan. Kita yakin ini benar, cuma yuk kita kaji, kita singkap rahasia alam semesta ini. Ini yang terus terang kita harus akui, di zaman era sekarang ini kita masih lemah. Bahkan yang tragis, kita berdebat bermusuhan karena Al-Quran. Itu tragis, saya bilang. Tukaran itu gara-gara Al-Quran. Kalau dulu orang menjadikan Al-Quran untuk mengembangkan dirinya, memperbaiki akhlaknya, menyatukan, sekarang tidak. Kita jadikan Al-Quran sebagai sarana untuk bertengkar, masing-masing berhujah dengan Al-Quran. Karena gagal fokus kita. Kita mengulang-ulang kembali hal yang sebetulnya tidak perlu diulang. Kita tidak ada keinginan untuk mencari hal-hal yang memang perlu untuk dikembangkan dari Al-Quran ini. Itu perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Anas bin Malik, beliau berkata, rubba talil Qur'ani wal Qur'ani yal'anuh. Kata Anas bin Malik, bisa jadi orang yang membaca Al-Quran, dia membaca Al-Quran dan di saat yang sama Al-Quran sedang melaknatnya. Kok bisa? Dia membaca firman Allah, fala'natullah 'alal zalimin, laknat atas Allah bagi orang-orang yang zalim. Ketika dia membaca, dia sebagai seorang zalim. Maka di sini diingatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu agar kita tidak menjadi orang yang dilaknat dengan Al-Quran. Bahkan pada saat kita membacanya, maka amalkan isinya, jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Kalau kita sudah mengerti, ya Allah, Allah membenci perbuatan buruk, segera kita jauhi perbuatan buruk. Allah melaknat orang-orang zalim, maka segera berhenti melakukan kezaliman. Kalau kita tidak berhenti, maka kita sedang melaknat diri kita sendiri. Maka Anas bin Malik memberikan pelajaran kepada kita, jangan sampai kita membaca padahal Al-Quran sedang melaknat diri kita sendiri, sedang membicarakan keburukan, sedang menghujat diri kita. Kenapa? Karena ternyata perilaku-perilaku buruk yang ada dalam Al-Quran itu ternyata masih melekat di dalam diri kita. Ini juga sekali lagi ikhwani fillah, agar kita membaca Al-Quran itu dengan tadabbur, tafakkur,
dengan perenungan dan juga dengan apa? Dengan respon yang cepat dari apa yang memang diinginkan oleh Al-Quran. Al-Quran menginginkan kita melakukan ini, kerjakan. Al-Quran menginginkan kita menjauh ini, tinggalkan. Itu agar kita tidak justru Quran itu tidak menjadi bumerang bagi kita. Kemudian Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau berkata, kullu ayat fil Qur'ani darajatun fil jannah wa misbahun fi buyutikum. Setiap ayat di dalam Al-Quran itu dapat mengangkat derajat kita di surga, dan dia sebagai misbah, penerang, pelita di dalam rumah-rumah kalian. Kullu ayat fil Qur'ani darajah. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana, yuqalu li ahli al-Qur'an iqra' wartaki warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Di hari kiamat itu ahli al-Qur'an itu disuruh baca Quran, iqra', bacalah, wartaki, dan terus naik derajat Anda. Sesungguhnya posisimu nanti itu sesuai dengan akhir ayat yang kamu baca. Ini keutamaan bagi penghafal Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran, ya. Al-Quran itu meninggikan derajat, tapi dengan catatan dia mengamalkan Al-Quran. Dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai sarana untuk meraup keuntungan duniawi, untuk menipu manusia lah. Tapi dia jadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidupnya. Kata Amr bin As, Al-Quran itu akan mengangkat derajat seseorang di surga. Satu ayat itu akan mengangkat derajatnya. Wa misbahu fi buyutikum. Di dunia dia menjadi pelita. Allah sebut Al-Quran sebagai apa? Nur, cahaya. Dan luar biasa ma'asyiral muslimin, kalau kita jadikan rumah-rumah kita itu sebagai tempat memperbanyak bacaan Al-Quran. Jangan kosongkan rumah kita dari Al-Quran. Yang saya maksud dari Al-Quran itu bukan dari mushaf ya, tapi dari bacaan Al-Quran. Dari bacaan Al-Quran. Nawwiru buyutakum bil Quran. Sinarilah, hiasilah rumah-rumah kalian dengan Al-Quran. Dan saya pernah menyampaikan ya, tentang satu program yang saya kira penting untuk diselenggarakan di dalam rumah tangga kita, yaitu program mengaji bersama. Satu keluarga, kepala rumah tangga, ratunya, wakilnya, ibunya, ya istrinya, anak-anaknya duduk bareng baca Al-Quran. Itu keutamaannya luar biasa itu. Itu yang dilakukan oleh ayah-ayah kita dahulu, yang sekarang sudah hampir gak ada. Ya, saya ingat betul, kita masih betul-betul itu dipaksa, ya, dipaksa selepas maghrib itu duduk di rumah semuanya kumpul, semuanya berzikir kepada Allah. Yang sekarang sudah mulai pudar. Mungkin diantara kita pada saat ada ba'dal maghrib anak ikut kajian, mafi syai. Yang di rumah yang dah ikut kajian suruh baca Al-Quran. Tidak boleh ada apapun yang aktif, wala HP, tutup, cancel, ditutup itu, dimatikan, di off kan. Sehingga kita betul-betul meraup pahala, mendapatkan sinar dari Al-Quran. Dan Al-Quran ini kalam Allah ya ikhwan. Sungguh tidak beradab. Ini saya agak menyimpang sedikit. Kalau kita membaca Al-Quran sambil main HP, ya. Saya selalu katakan, jangan pernah kalau kita sudah berurusan membaca kalam Allah, itu kita sudah berinteraksi dengan Allah. Yang kita baca di kalam Allah, pesan-pesan dari Allah, surat dari Allah. Apa termasuk beradab ketika manusia berbicara kepada Anda, lalu Anda tidak fokus pada pembicaraan? Apalagi kalau dia punya kedudukan yang tinggi, atau dia orang tua kita, tidak beradab. Apalagi ketika kita membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ingat kalam Allah,
perkataan Tuhan kita. Baca Quran kalau HP aktif, tidak akan fokus kita. Gadget kita ini subhanallah bisa menjadi penambah pahala, bisa menjadi penambah iman, bisa menjadi pengurang iman itu. Atau tidak mungkin bisa. Maka kalau sudah baca Quran, matikan. Masuk masjid, matikan. Oh, saya punya hajat, keluar dulu, dituntaskan. Dimatikan, jangan di silent. Kenapa jangan di silent? Kalau di silent masih ada getaran, masih morop lampu nih, ketok, lu hari magi, lu foto apa iki yo? Bingung dia. Ya. Kelihatan lu fulan. Itu di silent, matikan. Kalau kita betul-betul mengagungkan Allah, mengagungkan kalam Allah. Orang kalau mengagungkan sesuatu, dia akan fokus. Dia tidak akan mengalihkan fokusnya ke yang lain, dia akan fokus kepada siapa yang dia hadapi. Kenapa? Karena dianggap penting ini. Wallahi kalau kita menganggap sholat itu penting, kita akan hilangkan semua aktivitas apapun. Apapun yang bisa mengalihkan sholat saya hentikan. Itu kalau kita menganggap sholat itu penting. Kalau kita menganggap baca Al-Quran itu penting. Tapi kalau kita sudah menganggap itu biasa, tidak penting, ya sudah. Ada HP, ada syekh baca Quran sambil ngobrol, ngakak, cekikian, bocor lagi, lesh. Apa yang kita dapatkan terus? Ya. Jadi kembali kepada perkataan Amr bin As. Di rumah pun demikian, sampaikan kepada keluarga kita. Kita lihat anak kita, istri kita lagi baca Quran, di sampingnya ada HP yang aktif, diambil pelan-pelan, dimatikan, ya, dimatikan. Ayo fokus ke Al-Quran, dia akan menjadi pelita. Dan subhanallah, kenapa saya katakan programkan di rumah kita itu kumpul membaca Al-Quran? Karena kumpul membaca Al-Quran itu, kata Rasulullah SAW, itu apa? Mendatangkan malaikat, diturunkan rahmat, menyebabkan turunnya rahmat ke dalam rumah tangga kita, mendatangkan malaikat rahmat, dan Allah akan memberikan sakinah, ketenangan, dan Allah akan memuji-muji mereka. Subhanallah, itu fadilah yang besar. Maka Quran itu, ikhwani fillah, jangan sampai kita memanfaatkan Al-Quran itu hanya sebagai hiasan rumah. Zalim kita. Itu menurunkan derajat Al-Quran. Di dindingnya penuh dengan hiasan Al-Quran, tapi hatinya kosong dari Al-Quran. Lu buat apa? Dan Al-Quran jangan dijadikan jimat. Itu zalim, saya bilang. Taruh ayat kursi di depan rumah, buat apa ngusir tuyul? Ya Allah ya akhi, Al-Quran tidak diturunkan untuk ngusir tuyul ya akhi, ngusir setan yang ada di dalam diri anda. Jangan turunkan derajat Al-Quran. Dan Nabi SAW bersabda, Iqra surat Al-Baqarah, kata Nabi, bacalah surat Al-Baqarah, fa inna syaitan yanfir minal baiti alladhi tuqra fihi surat Al-Baqarah, atau kama qala sallam. Karena setan itu, kata Nabi, akan lari dari rumah yang dibacakan, bukan ditempelkan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Maka saya selalu mengingatkan, jangan jadikan Quran itu sebagai hanya hiasan saja. Itu kita merendahkan derajat Al-Quran, atau jadikan sebagai jimat. Jimat Al-Quran itu ada di dalam diri kita, itu akan menjadi penghalang, penolong kita. Bukan di luar, kita lemparkan dari luar jiwa kita. Silakan kita menempelkan ayat-ayat Allah di dinding kita, silakan. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan saya. Saya taruh kalimat ini agar saya teringat, agar ini bisa menjadi pengingat saya, bukan sebagai jimat atau hanya sekadar hiasan dinding tok, tapi dijadikan tadzkir. Karena Allah turunkan Al-Quran sebagai apa? Litunzira man kana hayyan, dalam surat Yasin, untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang masih hidup. Jadikan Quran itu sebagai peringatan kita. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, man khatama al-Qur'ana naharan sallat alaihi al-malaika hatta yumsi.
wa man khatamahu lailan sallat alaihi al-malaikatu hatta yusbih. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, siapa yang mengkhatamkan Al-Quran di waktu siang, maka malaikat-malaikat Allah akan terus mendoakan dia sampai datang waktu sore. Barang siapa yang mengkhatamkan Al-Quran di waktu siang, siang di sini di waktu pagi atau siang, maka malaikat akan terus mendoakan dia sampai datang waktu sore. Dan barang siapa yang mengkhatamkannya di waktu malam, malaikat terus akan mendoakan sampai datang waktu pagi. Orang yang mengkhatamkan Al-Quran itu barakah, didoakan oleh makhluk Allah, didoakan oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu waktu mustajabud dakwah. Sehingga Sayyidina Anas, sahabat Rasulullah SAW itu kalau dia sudah mengkhatamkan Al-Quran, dia kumpulkan keluarganya, kemudian berdoa. Itu kebiasaan Anas bin Malik radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, karena doa itu sangat dianjurkan ketika khatmul Quran. Kenapa? Karena dia sedang menyelesaikan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu membaca Al-Quran. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Tibyan itu menyebutkan bagaimana lagi-lagi generasi terdahulu, generasi salaf itu sebagiannya ada yang mengkhatamkan Quran itu setiap 2 bulan 1 kali, dan itu rentang waktu yang paling lama, dianggap paling lama orang mengkhatamkan Quran 2 bulan sekali. Kita orang berapa bulan? Kita berapa bulan, Pak? Ana Ustaz 1 bulan 1 kali Zain, tapi Ramadan toh Ustaz. Itu bukan 1 bulan 1 kali, itu 1 tahun 1 kali. 1 bulan 1 kali itu Ramadan, Syawal, terus 1 bulan khatam Quran. Dulu 2 bulan 1 kali itu dianggap terlalu lama. Sebagian besar 1 bulan 1 kali. Ada yang kemudian 20 hari khatam. Ada yang kemudian 15 hari hatam, ada yang kemudian 7 hari hatam, ada yang 3 hari hatam. Kenapa? Karena masyarakatnya cinta Al-Quran. Dan kecintaan kepada Al-Quran ini sekarang bergeser dengan kecintaan terhadap hal-hal yang tidak memberi manfaat. Bahkan na'udzubillah, cinta terhadap hal-hal yang memberi mudarat. Bacaan-bacaan gak penting. Terkadang ada sahib-sahib kita, saudara-saudara kita itu membaca, Masya Allah, berita politik, Pak, dibaca bendino. Apa dak pusing kepalanya ini? Itu kalau waktu membacanya itu digunakan untuk baca Al-Quran, ya Allah. Lu silahkan mengetahui khabar, silahkan. Kita juga manusia harus tahu apa yang ada, yang terjadi kita harus tahu. Jangan sampai orang nggak ngerti apa-apa. Tapi jangan, tidak perlu sampai dibaca semua koran dibocor, semua berita di WhatsApp dibocor. Akhirat itu tidak karu-karuan kesimpulannya, tidak karu-karuan. Quran ini kapan? Tidak dibocor. Maka kita sering guyon pada sahib-sahib kita itu, kalau sudah bicara bla 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 bla, antum dari mana? Kita dari sini. Itu sudah baca Quran? Belum. La haula wala quwata illa billah. Kita ini mau pikiran tenang, ya. Kita kan semua mengharapkan tenang, dapat pikiran ini. Tapi subhanallah kita menjauh dari sumber ketenangan, justru mendekat dengan sumber yang buat kepala kita ini penuh. Itulah pinternya kita. Sudah tahu ini khabar, gini bisa buat ini, justru itu yang dicari, dibicarakan, didiskusikan. Wah, kita tidak ada yang ahli dalam bidangnya. Tababek. Ya akhi, baca Quran ya akhi. Makanya berita itu cukup 1 dari 2 sumber selesai. Yang otoritatif, yang memang atau yang memang bisa menyajikan berita dengan benar, cukup. Selepas itu sudahlah berita yang muncul WhatsApp kita, fulan ngirim. Ya Allah, segera scroll itu, ya. Jangan dibaca pek. Ya, kalau kita mau membaca Quran, buka Quran. Ya, insya Allah lebih bermanfaat buat kita. Kemudian satu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud
radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, Abdullah bin Mas'ud pernah mendapatkan penghormatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menyuruh saya membaca Al-Qur'an. Kata Nabi apa? Iqra alayya Al-Qur'an. Ya Abdullah, bacalah Quran, bacakan Quran kepadaku. Faqultu ya Rasulullah, aqra alayka wa alayka unzil. Ya Rasulullah, saya bacakan Al-Quran kepadamu padahal Al-Quran ini diturunkan kepadamu ya Rasulullah. Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Kata Nabi, sesungguhnya saya senang mendengarkan bacaan Al-Quran dari selain aku. Maka Abdullah bin Mas'ud membacakan firman Allah yang terdapat di dalam surat An-Nisa, sampai Abdullah bin Mas'ud membacakan firman Allah di ayat yang ke-41, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dan bagaimana ketika kami mendatangkan dari setiap umat itu seorang saksi, dan engkau ya Muhammad akan menjadi bagi seluruh manusia. Qala hasbukal an. Kata Nabi, hasbukal an, cukup wahai Abdullah bin Mas'ud. Faltafattu ilaih, lalu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza ainahu tadrifan, dan Nabi sudah mengeluarkan air mata. Maka di antara cara kita menikmati Al-Qur'an dan termasuk ibadah kita dengan Al-Qur'an itu mendengarkan Al-Qur'an. Kalau tidak membaca, dengarkan Al-Quran. Nabi SAW meminta dibacakan Al-Quran dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Dan demikianlah Nabi SAW dengan Al-Quran, ya, beliau bertadabburi, ya, beliau betul-betul mentadabburi apa yang dibacakan Al-Quranul Karim dari Al-Quran. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai ahlul Quran dan langkahnya itu ya tidak perlu kita pulang ke rumah sekarang langsung buka langsung baca semalam ini satu juz, itu besok praynya suwi ya. Kalau sekalian mulai dari sedikit-sedikit ya, tapi rutin, dan kerutinan itu harus dipaksa. Sampai kita masuk di bulan Ramadan, 1 bulan bisa kita khatamkan 1 sampai 2 kali. Itu tidak mungkin kecuali sebelumnya kita sudah mempersiapkan diri, ya. Dan persiapan dari dari sedikit demi sedikit itu lebih menguatkan daripada langsung banyak, ya. Lebih menguatkan dan mengawetkan, ya. Kenapa kita ini banyak ibadahnya tidak awet? Karena seringkali ketika semangat langsung banyak, setelah itu capek. Kita mulai cinta itu, kita mulai geserlah waktu-waktu yang tidak penting itu dengan Quran. Ada waktu sedikit senggang Quran, itu nanti akan menjadi kebiasaan kita. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.